Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim bi khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim bi khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim bi khair. Jadi ini sedikit lagi kita membahas tentang dalalah, kemudian kita akan melanjutkan pembahagian lafal. Oke. Jadi di matan Imam Sanusi menyebutkan bayin zihni, bayin yang zihni. Hubungan antara bayin dengan zihni, tujuan dikaitkan zihni apakah untuk taksis ataupun untuk idah. Karena faedah sifat li taksis dengan li idah. Seperti rajulun qaimun, rajulun tawil. Itu adalah faedahnya taksis. Ada juga li idah. Nah, musannif menyampaikan berdasarkan ini, yakni maksud dengan bayin. Jadi kalau diitlak bayin itu sudah pasti bayin zihni. Jadi kalau masih dikaitkan bayin zihni itu untuk menjelaskan saja. Karena tanpa ada kata-kata zihni, bayin sudah dipahami adalah zihni. Maka dikaitkan lagi zihni untuk idah, biar lebih jelas lagi. Maka berdasarkan ini adalah wasafnya kami zihni pada kata-kata yang sudah terdahulu dengan bayin itu bukan untuk taksis, laisa li taksis, bal li idha'ihi wa kashfi ma'nahu, bahkan untuk menjelaskannya dan membuka maknanya. Wa tamsiluna al-lazima al-kharija bisawadil al-ghurab laisa bimuta'ayyin, dan pemberian contoh kami lazim yang kharid dengan burung gagak yang hitam itu tidak wajib. Ya kan? Boleh seperti orang Afrika hitam, orang barat itu putih, ya kan? PD Creed misalnya, kan? Itu fil kharid, di sini enggak. Oke. Wa nadhiruhu, enggak, ini contoh lokal. Tadi contoh yang global. Wa nadhiruhu al-hudusu lil ajram, dan contohnya daripada itu adalah seperti hudus lil ajram. Itu tidak mesti, bukan apa, ajram itu statusnya apa? Lazim daripada benda apa? Hudus, enggak mesti hudus, berwarna, berbentuk. Ini wa nadhiruhu maksudnya apa? Sebagaimana contoh lazim fil kharid bukan cuma gagak hitam, begitu juga contoh yang diberikan di belakang apa? Lazim daripada benda apa? Hudus. Yani dari tidak ada, kemudian juga ini bukan yang mestinya lazim, banyak lazim daripada jirib. Ini maksud wa nadhiruhu al-hudusu lil ajram. Wa kullu lazim laisa zihniyan alama taqaddama fi tafsir dzihni. Dan setiap lazim yang bukan zihni berdasarkan apa yang telah terdahulu dalam menafsirkan zihni. Apa saja lazim yang bukan zihni? Seperti ada kan berbeda insan dengan binatang. Itu apa? Ghairul bayin. Qauluhu lam yutlaq fi ilmil mantiq ilah. Ada kata-kata di belakang lazim yang malzum dengan lazim, hubungan antara malzum dengan lazim punya koneksi cuma di realita. Seperti hitamnya burung gagak, ya kan? Hitamnya orang Afrika, ya kan? Itu tidak diistilahkan dalam ilmu mantik sebagai dalalah iltizam. Maknanya la yutlaq fi ilmi mantik, tidak dipakai kepada lazim fil kharid ilah, ada matannya di belakang, yakni maksudnya wa amma fi fannil usuli wa fannil bayani fa innahum la yushtaratuna fi dalalatil iltizami ay yakuna luzumu zihniyan. Yakni ini dalam mantik ya. Adapun dalam ilmu usul dan dalam ilmu bayan, fa innahum, maka bahwa sungguh ulama-ulama usul dan ulama bayan tidak mensyaratkan mereka itu pada dalalah iltizam itu bahwa adalah lazim yang zihni. Jadi kalau antum baca usul fikih dan begitu juga baca balaghah, jangan heran saat ada pendefinisi dalalah iltizam yang berbeda dengan mantik. Jadi beda ruang, beda ranah. Dan kebanyakan ulama-ulama mantik itu berdebat dengan orang ulama-ulama balaghah karena ini seperti persoalan dalalah iltizam, begitu juga dengan ahli usul. Dalam usul fikih, dalalah yang dipertimbangkan adalah dalalah bayin bimana a'am saja, sudah cukup.
kalau dalam mantik harus lazim bain bimana akhas ataupun bain zihni. Ya kan? Bain zihni. Bal terus apa yang dipertimbangkan dalam ilmu usul dan ilmu balaghah? Bal mutlaqal luzumi bi ayyi wajhin kana. Bahkan mutlak luzum apa atas namanya luzum itu dipakai. Bahkan mutlak luzum dengan apapun model luzum maka dipakai dalam ilmu usul dan dalam ilmu balaghah. Oke, paham? Wa bidzalika kasratil fawaidatul lati yastambitunaha bidalalatil iltizami min alfadil Qur'ani wa sunnati wa alfadhi a'immatil muslimina wa billahi ta'ala taufik. Karena sebab sedemikian, yakni yang dipertimbangkan dalam ilmu balaghah dan dalam ilmu usul mutlak luzum, banyak sekali faedah-faedah yang mereka keluarkan akan faedah dengan cara apa? Dalahlah iltizam. Dari mana mereka keluarkan? Daripada lafal-lafal Al-Quran, hadis, dan perkataan imam-imamnya orang Islam. Jadi kan, istimbat itu mengeluarkan. Jadi karena mereka tidak dibatasi, karena mereka tidak membatasi iltizam dengan iltizam bain zihnian, tapi apa saja yang luzum, maka banyak faedah-faedah yang mereka keluarkan dari Al-Quran dan dalam hadis dan juga imam. Seperti bahkan Imam Ar-Razi itu mampu menjelaskan 1000 kalau tidak salah atau 10.000 dalam satu surat Al-Fatihah. Beliau mampu mengeluarkan 1000 surah. Bahkan beliau wamsahu biru'usikum itu beliau mampu menjelaskan 100 faedah fikih dalam tafsir Mafatihil Ghaib. Bagaimana padahal ayat cuma ya ini dengan dalalah iltizam, bukan bain zihnian tapi apapunnya. Ya kan? Oke, paham ya? Wabillahi ta'ala at-taufiq. Matan wa fi kaunil luzumi zihni syartan fi dalalatil iltizami aw sababan qaulani lil aksari wa banil hubabi binaan ala anna dalalata al-fahmu awil haysiyatu. Maka pada keadaan lazim zihni itu adalah syarat pada dalalah iltizam ataupun sebab itu ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Ini dalalah, syarat dalalah iltizam apa? Untuk adanya dalalah iltizam mesti ada luzum zihni. Hubungan antara luzum zihni dengan dalalah iltizam apakah hubungan syarat ataupun sebab? Syarat itu seperti wudu. Wudu adalah syarat bagi sholat. Kalau tidak ada wudu maka tidak ada sholat. Tapi kalau ada wudu boleh ada sholat, boleh tidak mesti ya kan? Boleh nggak wudu kita nggak pakai untuk sholat? Boleh untuk membaca Al-Quran. Kalau sebab, kapan saja ada sebab maka ada musabbab. Kapan saja tidak ada sebab maka tidak ada musab. Seperti waktu duhur, waktu tergelincir. Dengan ada waktunya inzal, tergelincir maka ada waktu sholat. Kalau tidak ada maka ini tidak ada. Paham ya? Jadi hubungan antara luzum zihni dengan iltizam apa? Kalau kita mengatakan syarat, berarti kalau kita mengatakan syarat, kalau tidak ada lazim zihni maka tidak ada dalalah iltizam. Kalau ada lazim zihni, boleh saja ada. Dalalah iltizam boleh aja tidak. Ini kalau kita mengatakan syarat. Kalau kita mengatakan sebab, kalau ada luzum zihni maka ada dalalah iltizam. Kalau tidak ada luzum zihni maka tidak ada dalalah iltizam. Paham? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama itu lil aksari wa banil hubabi. Pendapat yang pertama itu mayoritas, kebanyakan. Apa pendapat yang pertama? Syarat. Pendapat yang kedua ini sebab, itu pendapat Ibnu Hubab. Ibnu Hubab itu ulama Tunisia. Ulama Tunisia. Kenapa sampai ada terjadi khilaf antara dua ini? Kenapa ada satu yang mengatakan syarat, ada satu yang mengatakan sebab? Binaan ala annad dalalata al-fahmu awil haysiyatu. Terbangun di atas bawah sungguh dalalah itu faham ataupun haysiyah. Ingat nggak di belakang? Definisi dalalah ada dua versi. Ada fahmu amrin min amrin, ada kaunu amrin bihaisu. Jadi kenapa ada khilaf? Ada yang mengatakan syarat, ada yang mengatakan sebab. Berangkat daripada khilaf dalam pendefinisian dalalah. Jadi khilaf ini efek ataupun disebabkan karena khilaf pada definisi dalalah. Ini faedah yang sangat penting. Yakni syarah. Annahu stulifa fi kaunil luzumi zihni syartan aw sababan alal
kaulaini, yakni yang dimaksudkan oleh musannif bahwasanya diperselisihkan pada posisi lazim zini itu syarat ataupun sebab berdasarkan dua pendapat. Al-aksaru kebanyakan annahu syartun, kebanyakan bahwa sungguh lazim zini itu adalah syarat. Maka kalau kita mengatakan syarat, apa konsekuensinya? Fa yalzamu min adamihi adamu dalalatil iltizam wala yalzamu min wujudihi wujuduha wala adamuha. Maka lazim daripada tidak ada lazim zini, tidak ada dalalah ilti. Wala yalzamu, dan tidak lazim daripada adanya luzum zini oleh apa? Oleh wujudnya dalalah iltizam dan tidak dalalah iltizam. Oke. Paham ya? Wa dhahaba Ibnul Hubab, ada kan? Wa dhahaba Ibnul Hubabi ila annahu sabab wa alaihi fayalzamu min wujudihi wujudu dalalatil iltizam wa min adamihi adamuha. Dan berpendapatlah Ibnu Hubab kepada bahwasannya luzum zini itu adalah sebab. Konsekuensi kalau kita mengatakan luzum zini adalah sebab, wa alaihi berdasarkan sebab, maka lazim daripada ada wujud zini ada wujud dalalah ilti, dan daripada tidak adanya luzum zini tidak adanya dalalah iltizam. Oke. Wa mana Asy-Syaikh Ibnu Arafata al-Qaulaini 'alal khilafi sabiqi fi tafsirid dalalati. Dan membangun oleh Syekh Ibnu Arafah akan dua pendapat ini di atas khilaf yang sudah lewat dalam menafsirkan dalah. Jadi kan gini, khilaf antara apakah dia syarat ataupun sebab. Kemudian diteliti oleh Ibnu Arafah, rupanya khilaf ulama yang mengatakan ada syarat, ada juga mengatakan sebab, ini dipengaruhi karena khilaf dalam definisi yang sudah lewat. Ini Ibnu Arafah yang mengatakan. Ibnu Arafah yang saya cerita, beliau menulis buku mantik Mukhtasar Ibnu Arafah. Dan beliau juga menulis ilmu kalam Mukhtasar Ibnu Arafah setebal gini. Sangat bagus dan sangat sulit kitabnya. Dan kitab mantik beliau termasuk kitab mantik yang paling sulit, yang sampai membuat Imam Sanusi harus khalwah 30 hari untuk memahami kitab Ibnu Arafah. Oke? Apa? Faman ja'alaha fahmal ma'na minal lafzi kama huwa ra'yul al-Khunaji wal Asiri wal Aqdami lazima ayyakuna luzumu zihniyu indahu syartan fi dalalatil iltizam. Maka ulama-ulama yang menjadikan dalalah itu adalah apa? Fahmul ma'na minal lafzi, ya kan? Fahmu amrin min amrin. Definisinya apa? Fahmul ma'na minal lafzi. Sebagaimana itu adalah pendapat al-Khunaji, pengarang kitab Al-Jumal. Dan Asiruddin Al-Abhari, ini Asir siapa? Asiruddin Al-Abhari, pengarang kitab Isaguji. Dan ulama-ulama akdamin, mutakaddimin. Lazimlah bahwa adalah luzum zihni di sisinya itu syarat pada dalalah iltizam. Kesimpulan, kalau ulama menafsirkan dalalah itu adalah fahmu amrin min amrin, yakni definisi mutakaddimin, maka luzum zihni dengan dalalah iltizam hubungannya adalah syarat. Kenapa? Dijelaskan. Lianna dilalatul iltizam ala hadha ra'yi yakunu ma'naha fahmul lazimi zihni minal lafdil mawdu'i limalzumihi. Wa minal bayin anna luzuma zihniya alladhi sabata li hadha lazim yalzamu min adami adamu fahma dhalika lazim minal lafdi wa la yalzamu min wujudihi wujudu fahmihi wa la adamuhu. It al-luzumu zihniyu sabitun lidhalika lazim qabla sima'il lafdil mawdu'i limalzumihi. Wa la fahma hina idhin lidhalika lazim minal lafdi litawaqufi fahmihi ala sima'il lafdi al-mawdu'i limalzumihi ma'al ma'rifati bil wad'i. Oke. Karena bahwa sungguh dalalah iltizam, ini menjelaskan kenapa berdasarkan definisi mutakaddimin ini adalah hubungannya syarat. Kenapa? Karena bahwa sungguh dalalah iltizam berdasarkan ini pendapat, apa maknanya apa? Apa makna dalalah iltizam kalau kita berpijak kepada pendapat pertama? Adalah maknanya adalah iltizam apa? Memahami lazim zihni. Dari mana terpahami? Daripada lafal yang sudah diwabak bagi malzumnya, ya kan? Lazim ini dipahami daripada lafal yang lafal ini sudah diwabak bagi malzumnya. Oke, pertama, belum habis. Wa minal bayin, sesuatu yang sudah jelas. Wa minal bayin itu adalah sesuatu yang sudah jelas. Bahwa sungguh lazim zihni yang sudah ditetapkan bagi lazim, oke, ini lazim
itu lazim daripada tidak ada lazim zihni oleh tidak memahami sedemikian lazim daripada lafal. Dan tidak lazim daripada wujudnya lazim zihni oleh wujud memahami lazim. Dan tidak adamnya lazim. Kenapa? Karena lazim zihni itu sudah ada bagi sedemikian lazim sebelum mendengar lafal yang sudah diwadak bagi malzumnya. Dan tidak memahami saat itu bagi sedemikian lazim daripada lafal. Kenapa? Karena tertawakuf, karena terhenti memahaminya lazim di atas mendengar lafal yang lafal itu diwadak bagi malzumnya beserta mengetahui dengan wadak. Sedikit panjang lebar ya. Jadi begini, dalalah iltizam berdasarkan definisi fahmu amrin min amrin, ya kan? Fahmu amrin min amrin, memahami lazim dari mana? Daripada lafal kan? Yang mana lafal ini sudah diwadak. Kita kembali ke dalalah mutabakah dulu. Memahami makna hewan natik daripada lafal yang mana lafal insan diwadak bagi hewan natik. Oke ya? Kalau dalalah iltizam, kalau kita terapkan definisi dalal fahmu amrin min amrin bagaimana? Kita memahami luzumnya, lazim, makna lazim daripada fahmu amrin min daripada lafal. Lafal yang mana? Lafal yang sudah diwadak bagi maknanya. Yang mana makna ini adalah malzum. Ini adalah lazim. Ini fahmul lazimi zihni minal lafdil mawdu'i li malzumihi. Ini syarah pertama. Oke. Dan luzum zihni. Jadi gini. Lazim zihni ini kita memahaminya daripada lafal yang lafal ini memiliki makna. Padahal lazim ini sudah terikat dengan luzum. Baik dipahami sebelum dipaham. Jadi begini. Saya mencoba gambarkan misalnya gini. Lazim, oke. Lafal. Kita memahami lazim ini dari mana? Daripada fahmu amrin min amrin kan? Memahami lazim daripada lafal. Yang mana lafal ini sudah diwadak bagi malzum, ya kan? Ataupun bagi maknanya. Oke. Lazim itu maknanya apa? Adamul infikat, tidak bisa dipisahkan. Dia tidak bisa dipisahkan dengan lafal ataupun dengan malzum. Dengan apa dia terikat? Dengan malzum. Karena lazim ini makna di luar daripada lafal. Lafal ini memiliki satu makna. Makna ini memiliki sahabatnya, ya kan? Memiliki makna lazim, yakni ini. Oke. Jadi keduanya ini sudah terikat. Sebelum kita memahami lazim ini daripada lafal. Jadi kalau sudah ada terikat, berarti hubungan lazim dengan lafal itu hubungannya adalah hubungan syarat. Kalau ada ini maka terpahami ini terhadap ini. Kalau tidak ada ini, gini. Kalau tidak ada lazim, maka pasti tidak ada luzum sini. Oh gini. Ini lazim. Hubungannya ini dinamakan dengan luzum. Oke. Adanya luzum, tidak adanya luzum. Oh keduanya tidak ada luzum. Maka tidak ada namanya lazim. Oke. Kalau ada luzum keduanya, apakah otomatis ada dalalah iltizam? Belum tentu. Karena apa? Ingat, definisi mutakadimin memahami lazim daripada lafal. Padahal keduanya ini sudah punya ikatan sebelum kita memahami ini daripada Ingat, dalalah iltizam itu muncul berdasarkan definisi mutakadimin saat kita memahami lafal. Memahamilah lafal. Padahal keduanya sudah punya hubungan sebelum dipahami daripada lafal. Jadi adanya ini belum tentu adanya luzum. Ingat, luzumnya ini bukan hubungan ini dengan luzum hubungan ini dengan ini. Iltizam itu adalah hubungan ini tiga ya. Oke. 1, 2, 3. Jadi gini. Misalnya gini. Saya baru tahu bahwa gini. Dua orang ini sudah bersahabat sudah sejak lama. Saya baru tahu. Paham nggak?
Jadi saya tahu orang ini bersahabat tidak pengaruh. Kenapa? Karena sudah dahulu orang ini beginilah. Ini sudah ada luzum keduanya sebelum terjadi pemahaman lazim daripada lafal. Jadi di sini coba nanti di murajaah lagi. Luzumu zihni, karena lazim zihni itu sudah ada bagi sedemikian lazim sebelum mendengar lafal yang sudah diwadak bagi hubungan lazim ini dengan malzum ini luzum sudah ada sebelum kita memahami lafal ini. Oke? Wala fahma. Nah, dan tidak memahami saat itu bagi sedemikian lazim daripada Nah, gini. Keduanya sudah punya hubungan nggak? Apakah saat saya tidak tahu bahwa orang ini bersahabat, orang ini tidak bersahabat? Gini, orang ini sudah bersahabat, tapi saya tidak tahu. Ketidaktahuan saya apakah memberi efek orang ini tidak bersahabat? Tidak. Begitulah. Lazim dengan mazum sudah memiliki hubungan ya, ini yang namanya apa? Sebelum kita memahami ini sudah ada juga. Jadi belum tentu ada luzum, ada adalah iltizam. Tapi kalau tidak ada luzum, kalau misalnya keduanya tidak ada hubungan, walaupun disebutkan lafal tetap ada tidak ada adalah Ingat, kalau syarat apa? Kalau tidak ada luzum, maka tidak ada adalah iltizam. Kalau lazim dengan mazum tidak punya hubungan, begitu kita disebutkan lafal ini dan memahami maknanya, nggak ada terlintas makna iltizamnya. Tapi kalau ada luzum, belum tentu ada adalah Kenapa gini? Orang ini sudah punya hubungan keduanya, lazim dengan mazum sudah punya hubungan yakni luzum. Baik sebelum ada lafal ini. Ya kan? Ada lafal ini. Paham ya? Dan tidak memahami saat itu bagi sedemikian lazim beserta lafal. Kenapa? Karena terhenti memahaminya lazim untuk mendengar lafal yang maudhu bagi lazim malzumnya beserta mengetahui dengan waba. Jadi begini. Mengetahui makna malzum kapan? Lazim ini muncul kalau kita mendengar ini. Mendengar satu lafal, kita tidak akan memahami genap. Sebelum disebutkan lafal arba'ah yang makna arba'ah itu 4. Sebelum disebutkan arba'ah, genap dengan 4 itu sudah memiliki hubungan nggak? 4 ya genap. Jadi baik dipahami ataupun tidak dipahami, orang ini sudah punya hubungan luzum. Jadi kalau sudah punya hubungan tanpa disebutkan arba'ah berarti di situ sudah ada luzum tapi belum ada dalalah Karena syarat dalalah iltizam apa? Memahami lazim daripada sedangkan lafal tidak disebutkan. Misalnya nggak disebutkan lafal arba'ah. Orang ini sudah luzum nggak? Genap dengan 4 sudah punya hubungan, sudah punya koneksi. Tapi tidak disebutkan lafal arba'ah. Maka saat itu ada luzum, tidak ada dalalah iltizam. Tapi kalau disebutkan dalalah iltizam, lafal arba'ah misalnya, kalau sudah disebutkan lafal arba'ah, maka baru ada luzum antara genap dengan Jadi kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Oke. Misalnya 4 bukanlah genap. Misalnya tidak ada koneksi antara 4 dengan genap. Misalnya, sekalipun nggak mungkin. Maka otomatis walaupun disebutkan kalimat 4, maka tidak akan ada luzum. Jadi misalnya gini, 4 itu bukan genap ya. Misalnya, begitu disebutkan arba'ah berarti maksudnya 4 dan tidak terlintas kepada makna genap. Kenapa? Karena tidak ada Jadi kalau tidak ada luzum maka tidak ada adalah iltizam. Kalau ada luzum belum tentu ada adalah iltizam. Boleh jadi ada, boleh juga tidak. Kenapa? Karena mereka sudah memiliki hubungan sebelum mendengar lafal itu. Dan ini faedah yang sangat penting yang jarang ada dalam kita mantik. Kita mantik pada umumnya, ya kan? Oke. Faqadin tabaka haddu syarti ala luzumi zihni idza fassarna dalalata bil fahmi minal lafzi. Maka sungguh terpakailah definisi syarat di atas luzum zihni apabila kita menafsirkan dalalah dengan fahmi minal lafzi. Jadi definisi syarat yakni ma yalzamu min adamihi adamu wala yalzamu min wujudi wujudun wala adamun bisa kita pakai, bisa kita terapkan pada lazim zihni kalau kita menafsirkan dalalah dengan apa? Fahmu amrin min amrin. Oke ya. Wa amma qaulu Ibnul Hubab, adapun pendapat Ibnu Hubab, apa pendapat Ibnu Hubab? Luzum zihni Allah fahuwa mabniyun ala anna dalalata al-haisiyatu. Maka pendapat Ibnu Hubab itu dibangun
di atas bawah. Sungguh dalalah adalah haisiyah, definisi mutaakhirin. Oke, artinya apa? Dipersiapkannya lafal yang sudah diwadak bagi makna untuk apa? Untuk bahwa menunjuki lafal itu saat menyebutkannya terhadap lazim maknanya. Jadi gini. Kalau misalnya kita belajar silat, ada persiapan untuk mesti bela diri nggak? Kalau kita belajar bela diri, apakah begitu selesai belajar bela diri langsung ada kejadian yang mana kita membela diri? Enggak. Kita tahayyu, ada persiapan. Baik ada ataupun tidak ada, maka sudah ada persiapan. Begitu juga pada persoalan dalalah. Dalalah versi mutaakhirin ya, kaunu amrin bihaisu. Lafal ini sudah dipersiapkan. Ini satu lafal yang memiliki makna dan makna ini ada lazimnya, sudah dipersiapkan kapan saja mendengar lafal itu maka akan terlintas lazimnya. Oke, sudah siap. Baik nanti dipahami ataupun tidak dipahami. Ke depan dipersiapkannya lafal yang sudah diwabak bagaimana? Untuk apa dipersiap? Untuk menunjuki saat mendengarnya lafal terhadap apa? Terhadap lazim daripada maknanya lafal. Wa wajhu zalika, surahnya bagaimana? Anna luzuma zihniya bainal musamma wa baina ain makna kana ala hadzal qauli yalzamu min wujudihi wujudul haysiyati allati fussirat biha ad-dilalah. Surahnya bagaimana? Bahwa lazim zihni di antara musamma, di antara makna ya, makna lafal, dan di antara apapun makna, berdasarkan ini pendapat itu lazim daripada wujudnya luzum zihni itu wujudnya haisiyah itu apa? Adalah definisi daripada adalah fusirat biha ad-dilalah, yang ditafsirkan dengannya akan dalalah. Artinya lazim daripada ini bahwa adalah lafal apabila disebutkan akannya lafal disaya dipahami daripada lafal akan lazim daripada maknanya. Sebagaimana bahwasanya lazim daripada tidak ada lazim sini oleh tidak ada dalalah, yang dalalah itu ditafsirkan dengan haisi. Artinya apa? Karena tidak berstatus lafal saat itu dengan bahwa dengan bahwa apabila disebutkan akannya lafal dipahami daripadanya akan sedemikian makna. Oke, jadi begini. Surahnya begini. Definisi dalalah versi mutakhirin kaunu amrin. Keadaan satu lafal ini kalau dengan sekira-kira dengan disebutnya lafal ini kita akan memahami baik dipahami ataupun tidak dipahami. Oke dah. Dah ya. Jadi hubungan antara makna satu lafal memiliki makna dan makna ini memiliki lazim, yakni memiliki makna yang di luar ya. Hubungan keduanya ini adalah sebab. Maksudnya bagaimana? Lazim daripada adanya luzum zihni maka adanya dalalah mutabah, dalalah iltizam. Dalalah iltizam. Jadi begini, ini agak sedikit root. Adanya luzum zihni, misalnya genap itu adalah lazim daripada 4. Hubungan keduanya itu namanya 4 itu malzum, genap itu lazim, hubungan keduanya luzum. Luzum zihni, yakni hubungan keduanya itu saat dia ada maka ada dalalah iltizam. Kenapa? Syarat dalalah iltizam nggak mesti memahami. Pokoknya lafal itu sudah dipersiapkan untuk menunjuki kepada makna lazim. Pokoknya gini, lafal arba'ah itu sudah diwabak bagi 4 yang 4 itu memiliki makna genap. Memiliki makna berarti genap dengan 4 sudah memiliki hubungan kan? Baik disebutkan lafal ataupun tidak disebutkan lafal. Baik kita pahami lafal arba'ah ataupun pokoknya dia sudah satu paket. Kapan saja ada hubungan antara genap dengan 4 maka ada dalalah iltizam. Kalau tidak ada hubungan maka tidak ada dalalah iltizam. Kalau tadi apa? Syaratnya harus memahami dulu, harus ada lafal dulu baru. Kalau ini enggak, dipahami ataupun tidak dipahami. Karena
menurut mutaakhirin ada akan disebutkan di belakang. Duluan adalah baru memaham. Rumah ini saya persiapkan untuk tinggal. Baik ada orang yang tinggal ataupun tidak. Rumah ini siapa saja yang tinggal nyaman misalnya. Nyaman ini adalah lazim daripada tinggal. Paham? Nyaman ini baik ditinggal ataupun tidak tinggal, pokoknya rumah ini memberi kenyamanan. Ada kan misalnya satu tempat memberi kenyamanan. Ada orang datang ataupun tidak orang datang, pokoknya tempat itu memberi kenyamanan. Begitu juga. Pokoknya 4 itu adalah genap. Yang mana 4 itu adalah makna daripada arba. Adanya luzum maka ada adalah iltizam. Tidak adanya luzum maka tidak ada adalah iltizam. Wahadal bina'u nanti dimurajah kembali, ini sangat penting. Dan ingat, kita anak muda memahami ibarat-ibarat persoalan yang sulit itulah ajangnya. Memahami persoalan yang mudah semua orang bisa. Ya kan? Tapi persoalan yang sulit disitulah ajangnya. Wahadal bina'u minasyekh rahimallahu hasanan wadihun lam ara man ta'arrada lahu. Dan ini pemahaman, ini pembinaan daripada Syekh, yakni Ibnu Arafah. Semoga Allah merahmatinya, itu sangat bagus lagi jelas. Aku tidak melihat ulama-ulama yang menerangkan bagi persoalan ini sebagaimana Ibnu Arafah. Jadi ini cuma Ibnu Arafah yang menjelaskan begini, bahwa ada yang mengatakan syarat dan sebab karena beda penafsiran adalah ini cuma beliau. Jadi mengkaitkan khilaf ini dengan khilaf dalam menafsirkan adalah cuma Ibnu Arafah. Keren Ibnu Arafah. Ya kan? Ibnu Arafah. Oke. Wa qauluhu binaan, ada kan wa qauluhu binaan huwa ma'a qablahu lafun wa nashrun murattab. Dianya kata-kata bina beserta kata-kata sebelumnya itu lafun wa nashrun murattab. Maka fal fahmu, faham itu kembali bagi syarat, haysiyah kembali bagi wabillahi ta'ala taufiq. Coba lihat di belakang. Binaan, ada kan di matan? Wa fi kaunil luzumi zihni syartan fi dalalatil iltizami aw sababan qaulani lil aksari wa banul hubabi binaan anna dalalata alfah. Oke. Awi haysiyah. Oke. Pasangan ada dua pendapat apa? Syarat dan sebab. Ini khilaf berdasarkan dua definisi dalalah. Oke. Pasangan syarat apa? Syarat itu kalau ditafsirkan dalalah itu adalah fah. Sebab itu kalau ditafsirkan dalalah dengan haysiyah. Sama enggak disebutkan? Jadi syartan fi dalalatil iltizami aw sabab, pertama syarat dulu disebutkan baru sebab. Dalam menjelaskan dalalah duluan dalalah versi syarat baru versi sebab. Itu lafun nasyrun murah. Itu maksudnya gini, kayak teratur. Misalnya gini. Kalimat itu terbagi 3, fi'il, isim, dan huruf. Kemudian waktu diterangkan fi'il dulu, kemudian baru isim, kemudian baru huruf. Sama seperti penyebutan awalnya. Tapi ada satu lagi, lafun nasyrun musyawwash. Maksudnya apa? Misalnya kalimat terbagi 3, fi'il, isim, dan huruf. Waktu dijelaskan apa? Huruf dulu ataupun isim dulu. Itu namanya apa? Lafun nasyrun musyawwash, tidak teratur. Ini teratur. Oke, maka kalimat binaan beserta sebelumnya, oke, apa? Syartan fi dalalatil iltizam aw sabab itu tersusun lafun wa nashrun murattab. Maka fahmu, yakni kan definisi al-fahmu itu kembali ke bagi syarat. Ini apa? Definisi fahmu itu khilafnya kalau pendapatnya syarat. Kalau definisi haysiyah itu wabillahi ta'ala atau taufiq.